Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur sore ini kita dapat beribadah bersama-sama untuk merayakan kenaikan Kristus ke surga. Satu kebahagiaan karena melalui kenaikan Yesus ke surga, kita memiliki sukacita dan pengharapan yang besar bahwa satu saat kelak kita juga akan dibawa masuk dalam kemuliaan di kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena mulai kemarin sore harus dirawat di rumah sakit sebab diare. Tetapi tadi pagi hasil cek darah juga ada tifusnya, tapi tidak terlalu tinggi. Doakan saja supaya Ibu Gembala segera pulih kesehatannya. Amin. Ya, doakan dari rumah, karena doa orang benar besar kuasanya. Kita harus bersyukur, sekalipun sudah usia lanjut 84 tahun, tapi kondisi fisiknya sangat baik. Tadi pagi mengikuti ibadah secara online dan siang saya ke rumah sakit, tampak segar, penuh sukacita, dan biarlah dapat segera kembali pulang dan dapat bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53 dengan judul perikop kenaikan Yesus. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Biasanya setiap perpisahan itu mendatangkan duka cita, apalagi perpisahan yang bersifat final ya, di mana orang yang kita kasihi berpindah ke seberang sana. Tetapi menarik sekali kita membaca dalam teks ini, karena ketika murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga, bahwa Yesus berpisah dari mereka, mereka tidak berduka cita, mereka tidak bersedih, tetapi mereka menunjukkan sukacita yang sangat besar. Saat Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan sementara Yesus memberkati mereka, tiba-tiba dia terangkat, saudara. Saya yakin itu pemandangan yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ya, betapa indahnya saat itu melihat Yesus terangkat ke surga, sementara memberkati murid-murid. Lalu respon murid adalah bahwa mereka sujud menyembah Yesus yang sementara terangkat ke surga itu. Dan ini baru pertama kalinya Lukas mencatat tentang bagaimana murid-murid menyembah Yesus. Jadi menyaksikan Yesus terangkat ke surga, realitas bahwa mereka harus berpisah dengan Tuhan yang dia kasihi, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini respon yang saya yakin juga harus menjadi respon kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Maka respon yang sama seharusnya kita tunjukkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita harusnya sangat bersukacita karena dia naik ke surga. Kita harus sujud menyembah dia.
Kita harus memuliakan Dia dan memiliki ketekunan di dalam beribadah kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan ingin setiap kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah sebagai umat ketebusan, apakah sebagai umat Allah, umat Kristus yang hidup, yang naik ke surga itu, kita bersukacita karena Dia. Kita bersukacita karena karya keselamatannya. Kita bersukacita karena kenaikannya ke surga. Apakah kita benar-benar hidup dengan terus sujud menyembah Dia? Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Apakah kita memiliki komitmen untuk tekun beribadah kepada Tuhan? Dan apakah kita selalu hidup untuk memuliakan Tuhan? Mari kita akan belajar, saudara, kenapa para murid mereka bersukacita melihat Yesus terangkat ke surga. Mengapa mereka sujud menyembah Dia? Mengapa mereka memutuskan untuk bertekun dalam ibadah dan hidup terus memuliakan Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa para murid menyembah Yesus, bersukacita, tekun dalam beribadah, dan terus memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah karena kenaikan Yesus ke surga. Itu menandakan bahwa Yesus telah selesai melakukan pekerjaan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Yang kedua, bahwa Yesus naik ke surga. Itu menandakan bahwa Dia memulai pelayanannya di surga, pelayanan surgawinya. Ketika Dia masih menggunakan tubuh jasmaninya di atas muka bumi ini sebagai Yesus, maka pelayanannya hanya terbatas di Yerusalem dan di sekitarnya. Tetapi setelah Dia naik ke surga, Dia memerintah atas alam semesta, Dia memerintah gerejanya, dan Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Itu mendatangkan sukacita. Itu mendorong para murid menyembah Dia, tekun beribadah dan memuliakan Yesus. Dan yang ketiga, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah tanda bahwa dimulainya saat gereja harus melakukan pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat hal-hal itu. Tadi pagi saya sudah menyampaikan yang pertama, dan saya ingin mengulas sedikit tentang bagian yang pertama, dan kalau cukup kita akan juga mengulas bagian yang ketiga, karena saya akan fokus pada bagian yang kedua, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah tanda bahwa Dia memulai pelayanan surgawinya. Mari saya melihat yang pertama dulu, saudara. Mengapa para murid begitu bersukacita menyaksikan Yesus naik ke surga? Mengapa mereka menyembah Yesus? Mengapa mereka memutuskan untuk tekun dalam ibadah dan hidup untuk memuliakan Tuhan? Sebab yang pertama tadi sudah saya katakan, bahwa kenaikan Yesus itu menandakan selesainya pekerjaannya di atas muka bumi, sebagaimana telah diberikan Bapa kepadanya. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, pekerjaan apa yang Yesus terima dari Bapa, dan pekerjaan apa yang telah diselesaikannya sehingga para murid begitu bersukacita, sujud menyembah Yesus, memutuskan untuk tekun beribadah kepadanya dan hidup memuliakan Dia. Saudara, kita semua tahu bahwa pekerjaan yang diselesaikannya adalah menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu. Ingat, Alkitab menyatakan dalam Markus pasal 10 ayat 45. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi utama Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Dia telah melakukan itu.
ketika dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, disiksa, dianiaya, mati disalib untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, supaya kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Amin. Dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab kebangkitannya itu menyatakan bahwa Allah berkenan atas pengorbanan yang diberikannya. Saudara, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya dengan usahanya sendiri. Kita membutuhkan juru selamat, dan Yesuslah yang diutus oleh Bapa, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu ketika dia mati disalib, dibangkitkan, dan naik ke surga. Amin. Dia tidak naik ke surga karena dia ditolak atau karena dia merasa frustasi karena umatnya menolak dia, bahkan dunia menolak dia. Tetapi dia pulang kembali kepada Bapa, sebab dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, saudara, Yesus telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya telah diselamatkannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka pekerjaan penyelamatan itu telah selesai, dan kita sungguh-sungguh telah diselamatkan sesuai dengan yang dijanjikannya. Amin. Ini yang membuat para murid bersuka cita. Ya, menyembah Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mengorbankan dirimu untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, sebab oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Yesus, kami mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa. Terima kasih Yesus, oleh karena karya-Mu di kayu salib, kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Apakah Bapak Ibu gembira dengan semuanya itu? Amin. Mari saudara kita bersuka cita, sebab keselamatan kita telah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya perlu menerimanya dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Iman yang menuntun kepada pertobatan. Saudara, di dalam karya penyelamatannya, Yesus memberi teladan yang sangat luar biasa kepada kita. Tadi kita sudah membaca bahwa Dia telah memuliakan Yesus dengan cara apa, saudara? Dia telah mempermuliakan Bapa dengan cara apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadanya. Saudara, para murid menyembah Yesus. Para murid hidup penuh dengan sukacita karena keselamatannya telah terjamin. Mereka setia beribadah dan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Yesus memberi teladan bahwa untuk memuliakan Allah, kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Itu memuliakan Allah. Ingat di dalam Matius pasal yang kelima, Yesus berkata bahwa kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit, tidak tersembunyi. Hendaklah terangmu bercahaya, sehingga orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita memuliakan Allah seperti Yesus melakukannya, dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Kita memuliakan Yesus, kita memuliakan Allah dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah disiapkan bagi kita. Saudara, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, mari kita baca. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk membuat kita memiliki kehidupan yang senang atau membuat kita mengalami kesuksesan di dunia ini ataupun semua yang kita mau dari dunia ini. Tidak, Yesus menyelamatkan kita supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dan di dalam hubungan itu Allah menghendaki supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh memuliakan Allah, saudara, selesaikanlah pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Amin. Saudara, tidak ada cara lain untuk memuliakan Allah. Setia melakukan kehendak Tuhan. Setia melakukan firman-Nya. Tidak ada cara lain, saudara. Makanya Paulus berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau orang setia melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipercayakan Allah kepadanya, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Ingat, Ulangan pasal 28. Apabila kamu baik-baik mendengarkan suaraku, apabila engkau memperhatikannya dan menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dengan setia, maka itu yang menyenangkan aku, itu yang memuliakan aku, dan segala berkat-berkat yang baik akan datang kepadamu. Amin, saudara. Tetapi apabila engkau tidak mendengarkan suaraku, engkau tidak memperhatikannya, tidak menyimpannya dalam hati dan tidak melakukannya, maka segala kutuk itu akan mencapai engkau. Saudara, keselamatan memang bukan karena pekerjaan baik, tetapi orang yang diselamatkan hidup dalam pekerjaan baik. Amin. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang menuntun kepada pertobatan. Kita telah diselamatkan dari dosa. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan kemerdekaan itu membawa tanggung jawab yang besar. Supaya kita tidak mau diperhamba lagi oleh dosa. Supaya kita tidak menyerahkan tubuh kita sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi menyerahkan tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan itulah cara untuk kita dapat memuliakan Allah. Mari kita bersyukur. Yesus naik ke surga karena dia telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu. Dan di dalam dia kita memiliki kepastian keselamatan. Amin. Dan mari kita meneladani Yesus. Bagaimana dia memuliakan Allah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Demikianlah kalau kita mau sungguh-sungguh memuliakan Allah, mari kita menyelesaikan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, jangan engkau menengok kiri kanan, kalau engkau tahu apa yang baik, lakukanlah itu. Sebab barang siapa tahu melakukan yang baik tetapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Itu namanya dosa kelalaian, saudara ya. Tahu pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki, tetapi kita tidak melakukannya. Itu tidak memuliakan Allah. Justru itu mendatangkan penghukuman. Sebab dosa kelalaian itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kali lagi, kalau kita tahu melakukan yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, sesungguhnya kita sudah berbuat dosa. Mari kita bersyukur bahwa pekerjaan penyelamatan itu sudah selesai. Dan mari kita bersyukur kita diberi teladan yang sangat luar biasa. Memuliakan Dia dengan setia hidup dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara. Mengapa para murid begitu bersuka cita? Mereka menyembah Yesus. Mereka tekun dalam beribadah dan memuliakan Allah. Sebab kenaikan Yesus itu menandakan dimulainya pelayanan surgawinya.
Selama 3,5 tahun Yesus melayani di atas muka bumi. Dia hidup dalam keterbatasan sebagai manusia. Tetapi setelah dia mati dan dibangkitkan naik ke surga, dia memulai pelayanannya di dalam kerajaan surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga untuk melakukan pekerjaan pelayanannya dari sana. Ada begitu banyak pekerjaan yang luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita terima dengan sukacita. Sebab itu mendatangkan pengharapan yang besar bagi kita. Saudara, yang pertama perhatikan bahwa kembalinya Yesus ke surga itu seharusnya mendatangkan sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 28. Yohanes pasal 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita akan bersukacita karena Yesus pergi kepada Bapa. Dia memberikan alasannya karena Bapa lebih besar daripada aku. Sebenarnya Yesus tidak menyangkal keilahiannya sendiri, tetapi dia sedang berbicara tentang keterbatasan kemanusiaannya. Pada waktu dia melayani di atas muka bumi, dia sangat terbatas. Tetapi setelah dia kembali kepada Bapa, dia kembali dipermuliakan. Ini keadaannya yang semula, pra-inkarnasinya. Kita melihat di Alkitab bahwa selama masa pelayanannya di atas muka bumi ini, dia dengan sukarela membatasi dirinya dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Kemuliaannya terselubung, saudara. Kemuliaannya terselubung. Dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapa, termasuk taat sampai mati di atas kayu salib. Tetapi dengan kembalinya dia kepada Bapa, saudara, dia dikembalikan kepada kemuliaannya. Dia dikembalikan kepada kuasanya yang dimilikinya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, seperti yang dia janjikan, saudara, dia akan mengirimkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya, memperlengkapi semua orang percaya. Jadi kenaikannya ke surga itu memulai pelayanan surgawinya. Dia telah dikembalikan pada kemuliaannya. Dia telah dikembalikan pada kekuasaannya, saudara. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi dengan dia naik ke surga, itu menyatakan bahwa dia adalah Allah yang mulia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Amin. Dia Allah sendiri. Betapa bangganya kita memiliki Yesus. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dan betapa mulianya dia ketika dia dikembalikan kepada kemuliaannya, ketika dia dikembalikan kepada kekuasaannya. Saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes sempat melihat Yesus berubah rupa untuk sekian waktu lamanya. Pada waktu itu ada di satu bukit dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus berubah rupa dan di situ ada Musa dan Elia. Mereka terkagum-kagum melihat kemuliaan Yesus. Mereka berkata satu dengan yang lain, mari kita membuat 3 tenda. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara, begitu luar biasa pemandangan pada waktu itu. Yesus berubah rupa. Mereka melihat sekilas tentang kemuliaannya. Tetapi berbeda setelah Yesus naik ke surga dan menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam keadaan yang sebenarnya. Apa yang terjadi, saudara? Rasul Yohanes ketika melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya,
Dia melihat serupa anak manusia. Wajahnya bersinar lebih terik daripada matahari. Matanya menyala seperti nyala api. Dari mulutnya keluar pedang, sebilah pedang bermata dua. Saudara, dadanya berikat pinggangkan dari emas dan kakinya membara seperti tembaga. Rambutnya putih mata, dan melihat itu apa yang terjadi. Rasul Yohanes jatuh tersungkur di hadapan Yesus. Seperti mati, saudara. Itulah Allah kita. Amin, saudara. Itulah Yesus yang kita sembah. Memang untuk sementara waktu dia direndahkan, saudara. Supaya di dalam kemanusiaannya dia dapat menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dan oleh Roh Kekudusan dia dibangkitkan dari antara orang mati untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Tetapi setelah dipermuliakan kembali, dikembalikan kepada kekuasaannya, kita melihat dia dalam keadaan yang sesungguhnya. Allah yang maha besar, terang yang tidak terhampiri. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga dan memerintah atas alam semesta. Amin. Betapa bangganya kita memiliki Yesus, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, terang yang tidak terhampiri itu. Tetapi di sisi lain kita juga bersyukur bahwa Yesus naik ke surga itu dengan tubuh kebangkitan, saudara. Ini sangat luar biasa. Saya mau mengatakan bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu adalah permanen, saudara. Setelah firman itu menjelma menjadi manusia, setelah kematian dan kebangkitannya, maka Yesus bangkit dalam tubuh. Dia juga naik dalam tubuh. Dan dia juga akan turun dengan tubuh kemuliaannya. Setelah kelahirannya, maka sampai selama-lamanya, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Amin. Jadi tubuh kebangkitan telah naik ke surga. Yesus dalam tubuh kebangkitan telah naik ke surga. Dan itu pengharapan bagi kita bahwa satu saat kelak dalam tubuh kebangkitan kita juga akan dibawa ke surga untuk berbagi kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ini yang membuat para murid bersukacita, membuat para murid menyembah Yesus, membuat para murid komitmen beribadah, membuat para murid terus memuliakan Allah. Yesus adalah manusia pertama, saudara, yang naik ke surga. Dia yang sulung, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dia yang pertama naik ke surga dalam tubuh kemuliaan. Dan satu saat kelak, kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Yesus, kita menyembah dia, kita mengasihi dia, kita melayani dia, kita setia sampai akhir, kita juga akan dibawa ke sana untuk berbagi kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itulah yang membuat kita seharusnya bersukacita atas kenaikannya ke surga. Yang berikutnya, saudara, pelayanan apa, saudara? Di surga dia mulai melayani sebagai pembela kita. Dia melayani sebagai pengantara kita kepada Bapa. Dia juru syafaat kita. Wow, luar biasa. Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dia naik ke surga untuk menjadi pembela kita, untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia naik ke surga untuk apa?
untuk menjadi juru syafaat bagi kita. Ibrani pasal 7 ayat 25 supaya kita diteguhkan dengan kebenaran ini. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Luar biasa. Indah sekali saudara. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah di dalam Yesus. Karena dia menjadi pengantara bagi kita. Saudara, dia bersyafaat bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita di atas muka bumi ini. Tetapi yang terutama dia bersyafaat untuk apa? Menjadi pembela kita. Menjadi pengantara atas pendamaian dosa-dosa kita. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali berbuat dosa. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sudah sempurna selama hidup di tubuh daging ini. Ingat, kedagingan selalu memiliki kecenderungan hidup di dalam dosa, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menyalibkan daging ini. Dan kalau kita berbuat dosa, maka Yesus menjadi pengantara kepada Bapa supaya olehnya kita menerima pengampunan. Amin. Ini yang seharusnya membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Siapa yang tidak berbuat salah? Siapa yang tidak berbuat dosa? Tetapi dengan Yesus naik ke surga, dia bersyafaat bagi kita. Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pengantara kepada Bapa untuk kita mengalami pengampunan dosa. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Sungguh kebenaran yang sangat luar biasa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh isi dunia. Amin. Betapa luar biasanya. Saudara, saya menjadi merasa aman. Saya yang tidak lepas dari kesalahan, yang tidak lepas dari dosa. Tetapi saat saya datang kepada Yesus, maka dia menjadi pengantara saya ketika saya mengaku dosa-dosa saya. Maka dia akan menyucikan saya dari segala dosa. Dia mengampuni saya dari segala dosa. Itu seharusnya membuat kita bersuka cita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saudara. Ini ayat yang sangat luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Saudara, ada kalanya kita merasa begitu bersalah, itu menyesal karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi di saat yang sama, karena Yesus ada di surga, di sebelah kanan Bapa, dan menjadi pengantara kita, kita bisa datang kepadanya mengakui dosa-dosa kita, mengakui pelanggaran-pelanggaran kita. Dan saat kita melakukan itu, apa yang terjadi? Ia yang setia dan adil itu, dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang membuat para murid bersuka cita menyembah Yesus. Mereka tiap-tiap hari atau mereka selalu berada di bait suci. Mereka setia beribadah dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Sebab Yesus menjadi pengantara bagi dia kepada Bapa. Amin. Yang berikutnya saudara. Untuk apa dia naik ke surga? Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umat ketebusannya. Mari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput mereka supaya di mana dia berada, para muridnya berada bersama-sama dengan dia. Janji itu tidak hanya untuk para murid, janji itu untuk saudara dan saya. Amin. Ini yang membuat para murid sujud menyembah dia. Terima kasih Tuhan. Ini yang membuat mereka pulang dengan begitu bersuka cita. Yang membuat mereka setia beribadah selalu di bait suci. Dan mereka selalu hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebab kenaikannya ke surga memastikan bahwa kita diterima di sana. Amin. Sudah ada tempat yang disediakan bagi kita. Siapapun kita. Saudara, kita ini mengikuti Yesus yang ditolak oleh dunia. Yesus yang ditolak oleh umatnya sendiri. Tetapi dia yang ditolak oleh dunia, dia yang diurapi Allah sebagai Mesias. Amin. Sebagai pengikutnya, tidak jarang kita ditolak, tidak jarang kita menderita. Tidak jarang kita dianiaya. Saudara-saudara seiman kita di belahan bumi yang lain tidak punya tempat hidup di bumi ini karena mengikuti Yesus yang mereka tolak. Tetapi mereka tetap setia dan mengucap syukur, setia mengikut Tuhan sebab dia tahu Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Amin, saudara. Saudara, apapun keadaan kita sekarang, kita punya tempat di surga. Rumahku di sanalah. Amin. Namaku itu ya. Rumahku ada di dalam surga, tempat yang kudus dan mulia. Sama-sama nggak apa? Ku tahu rumahku di sana. Amin, saudara. Saudara, kalau ada jemaat yang mengatakan, Pak Doni, saya akan ke perumahan sana, saya akan buatkan Pak Doni rumah. Saya bilang, oh iya, apa saya akan seperti itu? Terima kasih. Amin, saudara. Saudara, Tuhan menyediakan rumah bagi kita loh. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Kita punya rumah di sana, saudara. Sekalipun kita jadi kontraktor di bumi ini, jangan khawatir. Di surga kita ada tempat. Ada rumah yang disediakan Bapa bagi kita. Tetapi sayang tidak bisa habis pikir, saudara. Kenapa dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali untuk membawa kamu ke tempatmu. Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Bukankah dia bisa berfirman dan tempat itu langsung jadi? Kenapa dia mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan ketika itu selesai, aku akan datang menjemput engkau. Apakah Tuhan membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan tempat bagi kita yang hanya berkata, jadilah langit dan bumi, maka langit dan bumi jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah binatang, maka binatang itu jadi. Saya berpikir bahwa mungkin Yesus menggunakan bahasa kiasan agar para murid mengerti bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Bahwa Yesus sangat memperdulikan mereka. Sebagai seorang tukang bangunan
Yesus bekerja dengan teliti, dengan hati-hati untuk menyediakan tempat bagi mereka. Itu tanda kasih sayang, itu tanda perhatian, itu tanda bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita bersyukur, sebab Dia menggambarkan seperti seorang tukang bangunan yang menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tanda bahwa Dia memperhatikan kita, tanda bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, tanda bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yang terakhir saudara, pelayanan apa di dalam kerajaan surga? Bahwa Dia di surga supaya Dia dapat mengutus roh penolong itu kepada kita. Amin. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Siapakah Roh Kudus itu? Roh penolong, pribadi ketiga dari kealahan Trinitas kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk merespon karya keselamatan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang memetraikan kita tatkala kita mendengar Injil keselamatan itu, tatkala kita percaya kepadanya. Roh Kudus itu mendiami kita, menolong kita menghasilkan buah-buah roh, supaya kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia rohani, supaya kita dapat melayani Dia yang mengasihi kita. Amin. Saudara, karena Yesus naik ke surga, Dia mengutus roh penolong bagi kita. Mungkin saudara menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini, saudara mengalami masalah yang begitu berat. Adalah saudara menyadari ada roh penolong dalam hidup saudara. Saudara mau taat kepadanya, saudara akan memiliki sukacita. Amin. Saudara akan memiliki kasih, memiliki damai sejahtera. Saudara akan memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki kelemah lembutan. Waduh, luar biasa. Memiliki penguasaan diri, saudara. Orang Kristen itu cool banget. Amin, saudara. Kita bisa jadi orang-orang yang begitu penuh kasih seperti Yesus. Sabar. Dikuasai dengan damai sejahtera. Berkemurahan. Waduh. Indahnya hidup ini, saudara. Dan tidak hanya itu, Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia pelayanan supaya kita dapat melayani Tuhan. Satu ayat di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Saya baca mulai ayat yang ke-6 tentang karunia-karunia rohani. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang dianugerahkan kepada kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tiap-tiap orang percaya dikaruniakan setidaknya satu karunia pelayanan. Dengan kata lain, setiap orang percaya dia dapat melayani Tuhan. Dan setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Amin. Tugas kita sekarang adalah untuk mengeksplor karunia apa yang ada pada diri saya. Dan ketika engkau menemukan karunia itu, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka hanya dengan demikian,
kita akan dapat memuliakan Allah yang telah begitu mengasihi kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.